Perkenalkan, nama saya Manto Yudi, saya dari kelas 42 KA. Saya di sini akan menjelaskan tentang epidemi flu 1918, juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol. Dipertimbangkan pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10 sampai 20% dan menewaskan antara 50 dan 1 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol jumlah kematiannya sekitar 300.000. Tidak seperti epidemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua. Banyak dari mereka korbannya adalah orang muda dan dewasa yang sehat berusia 20-an dan 40-an serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia Pertama. Di media negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu bahwa sensor militer jadi mereka menyembunyikan pandemi, namun Spanyol bersikap netral. Dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam dari 3 hari prajurit Napoli atau penyakit modis. Tampaknya begitu Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebab mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917 penyakit ini telah terjadi di tempat belaskamp militer, beberapa orang menganggap Gilbert Michel, seorang juru masak di Camford Delay di Kansas, sebagai pasien nol. Michel memasuki pagi hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi mereka harus mengatasinya. Sebuah hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah, dan kadang-kadang kesulitan bernafas dalam dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Namun satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu yang sudah mengamuk di parit Eropa Barat, dia meninggal dari Prancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso X11 jatuh sakit, dan surat kabar Spanyol memandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat di grafik ini, sebagian besar kematian jauh hanya 13 minggu dari September hingga pertengahan September 1918 dalam apa yang dikenal sebagai gelombang kedua. Orang yang berpopulasi termiskin mengakibatkan flu ini secara khusus, tetapi juga mempengaruhi gubernur seperti Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, atau Kaisar Guillermo pelukis Edvard Munch, bahkan menangkapnya dalam potret diri, dan yang lain seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib, itu eliksir, air obat, tonik, dan obat-obatan lainnya menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin, kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Berbagai publikasi medis waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik berusaha untuk menanggapi penyebab epidemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensinya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Scone, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya penyakit, tetapi membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan Spanyol flu tidak ditemukan sampai 1943 dan urutan genetiknya tidak ditentukan. Hingga 2005, setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan higien dan bagaimana caranya tugas yang dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah dan mimbar membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebutkan pemulihan dapat menjadi fokus pembayaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1 atau 2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng lain menjadi wajib bagi semua yang melakukan pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi
kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit menyebar dengan mudah. Semakin banyak kontak antar orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.